Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang keempat tanpa terasa ya. Kita sudah sampai di bagian yang keempat dari firman Tuhan di bulan Januari ini. Yang sekaligus adalah rema profetik atas gereja kita. Apa saudaraku? The year to rise and shine. Tahun saudara bangkit jadi terang saudara. Dan pada bagian yang keempat ini saya akan berbicara tentang breakout. Sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya, Pastor apa yang Pastor maksud dengan breakout? Dalam bahasa Inggrisnya saudaraku kata breakout ini punya 3 meaning, 3 arti saudara. Yang pertama kata breakout ini bisa berarti escape, a violent escape. Yang bisa mengacu saudaraku pada orang-orang yang ada di dalam penjara, pelarian atau orang-orang yang dari penjara ini keluar secara paksa. Tetapi yang kedua, saudaraku, kata breakout ini juga berarti seseorang yang di dalam waktu yang sangat singkat, saudaraku, mengalami terobosan, ledakan, melejit, terkenal dalam waktu yang cepat. Kata breakout ini juga punya arti yang ketiga, saudaraku. Kemajuan yang tiba-tiba menuju ke level yang baru. Doa saya ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan bawa ngalami kemajuan yang tiba-tiba. Ngalami ledakan. Ngalami terobosan. Melejit dengan cepat. Terjadi atas saudara, aminnya boleh yang lebih keras. Solo kalau tepuk tangan saya tahu tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa ya saudaraku akan ada orang-orang di tempat ini yang akan mengalami terobosan rohani. Yang tadinya doa 5-10 menit aja udah berat. Tapi tanpa terasa tiba-tiba gak tahu gimana saudaraku ada kerinduan yang besar, kehausan yang besar untuk cari wajah Tuhan. Entah gimana tiba-tiba rasanya roh saudara menyala-nyala. Yang tadinya saudara berkata, Pastor ya ampun Pastor. Saya aja rasanya sudah gak tahu gimana caranya, saya udah gak punya kehausan lagi. 2023 ini tiba-tiba dia nyalakan kembali apinya dalam hidup saudara. Yang tadinya puasa 1 hari aja ngos-ngosan. Jam 12 Pak, jam 2 begitu baksonya lewat teng-teng-teng saudaraku. Kapan lalu tuh saudaraku ada jemaat, saya kadang ketawa saudaraku. Pastor suruh saya puasa. Saya ngos-ngosan, saya puasa Pastor. Tapi tahun ini kok gak akan ngos-ngosan. Tahun ini kau akan diberikan kekuatan. Yang tadinya 1 hari aja susah. Sekarang tiba-tiba seminggu gak terasa. 14 hari gak terasa. 21 hari terlampaui begitu saja. Bahkan saya perkatakan ya saudaraku akan ada orang-orang di sini yang akan mengalami ledakan di dalam pekerjaan saudara. Terobosan keuangan. Tiba-tiba saudara dibawa ke level berikutnya melejit. Yang tadinya kayak mau maju, saudara tahu harusnya saya maju. Tapi kayak ngos-ngosan gitu saudaraku. Pernah ngalami seperti itu? Kayak ngos-ngosan gitu, saudara mau maju tuh kayak berat sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan adakan breakout. Satu demi satu saudara berkata ini gimana ya tadinya gak tahu. Hikmat demi hikmat Tuhan berikan. You just know it. Kayak saudara tahu begitu saja. Saudara bisa maju dan tiba-tiba orang di kiri kanan berkata kepada saudara. Kamu kok bisa naik dengan begitu cepat. Itu jadi atas hidupmu. Ini yang saya maksud dengan breakout saudaraku. Dan tahukah saudara 3 arti dari kata breakout ini satu dengan yang lainnya itu berkaitan saudara. Pastor apa yang Pastor maksudkan? Saudara gak akan bisa ngalami terobosan, saudara gak akan bisa ngalami kemajuan. Saudara gak akan bisa melejit naik saudaraku. Kalau saudara gak keluar dari apa yang saya katakan sebagai penjara yang mengurung saudara.
Pastor, saya ini orang bebas. Saya bukan orang yang terpenjara, yes saudaraku. Tapi berapa banyak di antara saudara yang tanpa saudara sadari dalam kehidupanmu ada penghalang-penghalang. Ada penghambat-penghambat yang kalau saudara tidak terobos itu semua, selamanya engkau akan stuck. Tapi hari ini, break out. Keluar dari penjaramu. Keluar dari penghambat, penghalang yang tanpa kau sadari sudah menjadi penjara dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudaraku saya ingin mengajak saudara membaca ayatnya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-42. Yuk kita buka yuk. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu karena lihat ke depan juga katakan amin. Saya tuh suka ngomong saudara, yuk buka Alkitab sekalipun media sudah memunculkan dengan begitu luar biasa saudaraku. Kenapa? Saya tuh takutnya loh Bu, akan muncul generasi yang tidak mengenal Alkitabnya. Dan itu bahaya saudara. Kenapa? Kalau saudara coba saya tanya aja ya, ini sekarang fakta saudara. Berapa banyak dari saudara datang ke sini bawa Alkitab buku saudara? Boleh lambe-lambekan? 1, 2, 3, 4. Tuh kan dari segini banyak loh saudara. Artinya hampir di antara saudara semua itu kalau baca Alkitab sudah pakai handphone kan? Iya kalau nggak tersesat. Disuruh pendetanya baca Alkitab bukanya sampai WhatsApp. Kadang tersesatnya selfie saudaraku. Kan? Sekarang kalau saudara baca Alkitab dari handphone. Bahaya loh saudara. Loh, saya mendukung teknologi and do it. Saya mendukung teknologi saudaraku. Tapi untuk mempermudah seringkali di handphone itu disetting Alkitabnya based on abjad. ABCDE. Nanti saudara ditanya, kitab pertama dalam perjanjian lama apa? A, saudara lihat, Amos. Saudara dengan bangga. Yang tadinya Kejadian sekarang kitab pertama berubah jadi Amos. Saudaraku. Boleh enggak saya minta sekalipun media sudah memunculkan, tetap yuk buka Alkitab saudara. Boleh Bapak Ibu? Buka Alkitab saudara, baca bersama-sama dan jangan tersesat ke WhatsApp. Sepakat? Yuk kita baca sama-sama. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dia dengan jelas mengatakan saudaraku, Dia Tuhan yang sudah memanggil saudara di tempat ini. Dan saudara dipanggil bukan tanpa tujuan, halo. Yang hari-hari ini bingung, pastor saya tuh sebenarnya hidup untuk apa toh? Pastor saya tuh sebenarnya kerja kayak gini buat apa toh? Engkau dipanggil untuk maksud penyelamatan, halo jemaat Tuhan. Artinya apa pastor? Artinya kalau hari ini engkau diberkati, bukan diberkati untuk dirimu sendiri. Tidak cukup diberkati hanya untuk keluargamu. Tapi kalau hari ini engkau diangkat Tuhan, engkau dibawa Tuhan melejit, engkau dibawa Tuhan naik. Untuk maksud penyelamatan. Orang yang di kiri kananmu melalui kehidupanmu, mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan, saudaraku. Dan dengar ini, buat sebagian dari saudara yang mungkin berkata, pastor ya ampun pastor, jalan ikut Tuhan tuh enggak gampang. Saudara siapa bilang? Enggak gampang kalau saudara jalan sendiri Bu. Tapi lihat ini Tuhan itu ngomong, Tuhan yang sudah memanggil engkau. Dia memegang tanganmu. Kenapa orang Kristen harus baca Alkitab? Karena kalau kau tidak mengerti kebenaran, engkau jadi kehilangan kekuatan saudaraku. Engkau jadi jalan sendiri. Lah siapa suruh Pak? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dia berjanji. Dia ngomong loh saudara. Dia yang sudah memanggil engkau, dia itu setia. Dia akan pegang tanganmu sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia, kata firman. Engkau tidak sendirian, tanganmu dipegang.
Tapi lihat saudaraku, bukan hanya tanganmu dipegang, dia telah membentuk engkau. Artinya apa? Kadang kita berkata, pastor apa aku tuh bisa? Lah untuk panggilan yang sudah dia tetapkan, dia bukan hanya megang loh, dia bentuk semua bagian yang saudara butuhkan untuk sukses di dalam panggilan itu. Oh itu sebabnya saudaraku, firman itu berkata, if you know the truth. Kalau kau tahu kebenaran itu memerdekakan engkau. Engkau tidak akan lagi berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tahu deep within di dalam dirimu ini, dia sudah bentuk segala sesuatunya yang memang dibutuhkan. Engkau boleh berkata, pastor orang kayak aku ini apa bisa? Itu yang saya katakan saudaraku, bahkan kadangkala di momen-momen tertentu saya masih katakan itu sama Tuhan. Tapi ketika saya menyadari di dalam diri saya, dia bentukkan semuanya. Secara manusia saya tidak mampu saudaraku. Tapi dia bentuk itu. Sehingga tepat pada waktunya ketika saya harus menghadapi, saya dimampukan. Ketika saya mengetahui itu saudaraku, saya jadi kuat. Tapi dia bukan hanya membentuk di dalam dirimu, lihat ini saudaraku. Dia menjadikan engkau perjanjian bagi umat manusia, artinya apa? Dia menjadikan saudara-saudara ini jadi tanda. Di depan manusia, saudara jadi tanda perjanjiannya, covenant-nya Tuhan. Untuk apa saudaraku? Lihat ini, untuk apa? Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara kalau baca dalam Alkitab ya, firman itu konsisten loh Bapak Ibu. Sejak dari awal Yesus mau naik, dia ngomongnya apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita kadang bilangnya ya saudara, kita tuh kadang ya manusia tuh ya limit membatasi diri kita sendiri. Kita pikir jadi terang buat keluarga kita aja udah cukup, itu aja udah gede banget pastor. Tapi siapa bilang cukup saudaraku? No, dia bilangnya apa? Dari Yerusalem harus ke Yudea, harus ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ketika saudara membangun bisnis saudara, jangan pernah berpikir kecil, amin yang paling keras saudaraku. Ketika saudara membangun kelompok sel, ketika saudara membangun di dalam gereja ini pelayanan, jangan pernah berpikir kecil. Ketika kau membangun bisnis, saya nggak tahu sebagian dari saudara, ya ampun pastor, nggak kepikir kali bisnis sampai ke bangsa-bangsa. Boleh nggak saudaraku break out? Break out? Break out? Engkau yang berpikir kota Solo aja sudah terlalu besar, Indonesia terlalu besar. Since the very beginning dia sudah panggil engkau untuk bangsa-bangsa. Oh kalau mau tepuk tangan Solo, tepuk tangannya jauh lebih meriah lagi buat Yesus. Yang tidak pernah memanggil engkau untuk hanya sekedar melakukan yang kecil. Engkau dipanggil untuk jadi besar. Pastor lah terus kalau saya jadi terang tuh ya mau ngapa? Tahukah saudara sampai di titik itu tertentu kenapa banyak orang yang akhirnya macet stagnasi saudara? Because they do not see the vision anymore. Banyak orang akan mulai berkata kayak gini, pastor kayak gini aja udah cukup. Kenapa? Because you do not see the real vision. Ketika yang saudara lihat visimu, engkau batasi dengan penjaramu, keterbatasanmu, kemampuanmu, yes. Sampai di titik tertentu engkau merasa kayak stuck. Engkau merasa sudah cukup. Tapi kalau kau tahu visinya Tuhan, di mana Tuhan memanggil engkau besar. Dan kalau Tuhan manggil engkau besar itu bukan dirimu sendiri, saudaraku, bukan untuk kita sendiri. Kenapa saudara harus diberkati besar? Karena yang harus kau pelihara besar. Bukan untuk diri kita sendiri, saudaraku. No, never. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita jadi terang tuh ya buat apa toh? Membuka mata yang buta. Akan ada orang-orang di sekelilingmu yang tadinya nggak bisa ngelihat jalan Pak. Mereka nggak tahu, mereka nggak punya jalan keluar. Tapi ketika engkau yang lebih dulu ngalami breakout,
engkau keluar dari penjaramu. Penjara itu digambarkan apa Pak? Terbatas, betul saudara? Yang tadinya rumah saudara besar, kalau saudara di dalam penjara ya cuman berapa kali berapa sharing dengan berapa orang saudara. Penjara itu digambarkan apa? Gelap. Ada orang-orang yang hidupnya gelap saudaraku, tapi kalau engkau sudah ngalami breakout lebih dulu, engkau keluar, engkau bebas, engkau lepas saudaraku. Engkau bisa menunjukkan jalan keluar untuk mereka. Akan ada orang-orang yang gak punya jalan keluar dalam bisnisnya. Tapi kau bisa jadi terang buat mereka, kau tunjukkan jalannya. Bagaimana kau dibawa Tuhan sukses? Sukses bukan untuk engkau sendiri. Sukses untuk membawa orang di kiri kananmu sukses. There is no limit for that, saudara. Dan bukan hanya saudara dibawa untuk mereka mengalami yang buta tadinya gak bisa melihat jadi bisa melihat. Mereka lepas dari tahanan. Dengar ini saudaraku, anehnya. Saya tuh baca ayat ini sampai geleng-geleng kepala, saya takjub. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sejak kapan saudara nyebut penjara itu rumah saudara? Tapi ayat ini ngomong dari rumah penjara. Aneh kan saudara? Ada di sini yang ngomong, pastor penjara adalah rumahku. Ada? I don't think so. Tapi ayat ini ngomong dari rumah penjara. Apa maksudnya saudaraku? Ada orang-orang tertentu yang tahu hidupmu di penjara, tapi nyaman tuh. Gitu? Rumah itu nyaman saudaraku. Ada orang-orang di sini yang kau terbatas, tapi kau nyaman. Engkau gak mau keluar. Udahlah pastor, saya ini cuma wong cilik. Kan gitu tuh saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Tapi hari ini saya berdoa loh saudara, saya berdoa loh. Tidak lagi kau menyebut penjara itu rumah saudara. Jangan pernah menyebut penjara itu rumah. Hari ini saya berdoa, akan ada orang-orang yang mengalami kelepasan. Akan ada orang-orang yang mengalami pembebasan. Akan ada orang-orang yang dibawa Tuhan untuk break out. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita dibatasi, tapi kita nyaman dengan itu, saudara. Nyaman dibawa Tuhan hanya kecil-kecilan. Nyaman jalan kecil-kecilan. Nyaman terbelenggu dosa. Hari ini jadi momen kelepasan. Saya ingin mengajak saudara-saudaraku, hari ini saya akan membagikan saudara. Apa sih dalam hidup kita ini yang kalau kita nggak hati-hati itu bisa jadi penjara, Pak? Dan menghalangi kita dari janji tahun 2023 ini tergenapi. Apa remanya buat kita? Tahun bangkit jadi terang. Tapi ada toh yang seringkali ngomongnya gini, pastor boro-boro bangkit jadi terang. Buat diri sendiri aja masih gelap. Yang mengerti katakan amin. Saya akan mengajak saudara melihat 3 penjara saudaraku kalau kita nggak hati-hati. Itu menghalangi, itu melimit saudara untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Yang pertama apa saudaraku? Poin yang pertama, penjara yang pertama apa saudara? Kita harus bangkit dan keluar dari penjara kegagalan masa lalu. Betul? Setiap dari kita ini saudara ada nggak sih? Kalau jujur ya. Dalam kehidupan ini ada nggak sih yang nggak pernah gagal? Ada di sini yang bilang, saya nggak pernah gagal, pastor, angkat tangan saudaraku. Saya aja nggak berani angkat tangan saudara, gagalnya udah berkali-kali saudara. Semua orang one way or another pasti pernah gagal. Masalahnya banyak orang, ada orang-orang yang mengizinkan kegagalan itu memenjarakan hidupnya. Dia terkurung dalam kegagalan itu. Hari ini kalau saudara mendengar firman ini ya saudaraku. Kalau saudara mau dibawa maju next level, ngalami terobosan, nggak bisa loh. Sebelum kau keluar dari penjaramu. Yang mengerti aminnya yang paling keras saudaraku. Itu sebabnya saudara. Saya akan mengajak saudara untuk membaca satu ayat ini yang sangat akan memberikan penjelasan kepada saudara dengan lebih jelas. Mika
pasalnya yang ke-7 ayat 8. Kalau tadi aja buka Yesaya bingung, apalagi sekarang buka Mika, saudaraku. Nanti lama-lama kalau saudara nggak pernah buka Alkitab ya saudara cari Mikanya. Mika perjanjian lama atau perjanjian baru? Dibuka. Saudara pikir perjanjian lama, perjanjian baru itu tengah-tengah. A, B, C, M. Perjanjian baru. Makanya saudaraku, boleh nggak sih tahun ini? Saudara yang belum pernah membaca Alkitab saudara sampai selesai, saya tantang loh. Tahun ini selesaiin yuk. Selesaiin yuk. Alkitab jangan hanya dijadikan hadiah pernikahan ya saudara. Pastor saya belum punya Alkitab, lah kenapa? Saya belum menikah. Punyanya Alkitab nunggu kalau dikasih pas menikah saudaraku. Buka ya saudaraku ya, kita baca sama-sama ya. Mika pasal 7 ayat yang ke-8 yuk. 2-3 dengan suara keras. Janganlah bersukacita atas aku hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Saya tanya, kata sekalipun aku jatuh, artinya orang ini sudah jatuh atau akan jatuh? Sudah jatuh ya, saudara? Sudah jatuh ya? Ada orang-orang di sini yang sudah jatuh dalam hidupmu? Jatuh dalam usahamu, jatuh dalam bisnismu? Tapi saya berdoa loh saudaraku, sama seperti ayat ini loh. Bahkan sekalipun engkau sudah jatuh, boleh enggak sih saudara ngomong, aku akan bangun pula. Saya enggak tahu ada sebagian dari saudara yang mungkin di tempat ini kau pernah mengalami kegagalan dalam keluarga, kegagalan dalam relationship. I don't know, kegagalan dalam apa saudaraku? Membangun komsel. Tapi the kind of Christian, jenis orang Kristen yang Tuhan mau bangkitkan di 2023 ini adalah jenis orang Kristen yang sudah jatuh. So what? Siapa di sini yang gak pernah jatuh? Terus kenapa kalau jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali diributin? Saudara? Akan ada orang-orang Kristen di tempat ini ya punya ketahanan stamina. Kedewasaan rohnya. Sekalipun dia jatuh, bisa berkata, aku akan bangun pula. Enggak penting bagian jatuhnya. Jatuh semua orang jatuh. Ada apa orang yang enggak pernah jatuh dalam kehidupannya? Tapi yang jadi masalah kalau saudara seterusnya jatuh, bye-bye. Tapi kalau saudara jatuh, ya sudah. Berapa banyak saudara yang sudah keluarga, yang ibu-ibu, bapak-bapak ngomong sama anaknya, kalau anaknya jatuh saudara ngomong apa? Enggak apa-apa, anak kuat, bangun lagi. Tuhanmu mengatakan kepada sama persis kepada engkau. It's okay. Sakit ya, enggak apa-apa, bangun lagi. Ini jadi tahunnya saudaraku. Ayat ini enggak berhenti sampai situ. Ayat ini berkata apa? Sekalipun aku duduk dalam gelap. Pastor, saya bukan cuman jatuh. Ada enggak sih saudara yang jatuh, ya saudara jatuh. Tapi ada yang pernah jatuh sampai kayak terduduk gitu saudara. Betul ya? Udah jatuh, kalau orang Solo tuh ngomong enak saudara, kejengkang gitu saudara. Nah, enak tuh saudara. Karena hari ini saya khotbah di kota Solo, saya bebas mau ngomong pakai bahasa Jawa apapun saudaraku. Kadang saya dimarahi suami saya saudara. Kamu tuh kalau khotbah jangan bahasa Jawa terus banyak yang gak tahu katanya saudara. Saya khotbah di rumah saya sendiri saudaraku. Lebih enak kalau saya ngomong kejengkang lah saudara ngerti saudara. Ada orang jatuh sampai terduduk saudaraku, jatuh sampai kejengkang. Tapi dengar, bahkan kalau toh engkau jatuhnya itu sampai terpukul keras ya saudaraku. Sampai itu membuat saudara terjengkang. Lihat ini kata firman Tuhan apa? Tuhan akan jadi terangku. Saya berdoa ya bukan saudara hanya sekedar jatuh ya sudah habis itu stay tinggal di sana saudara terkurung terpenjara di dalam kegagalanmu. Tapi kalau kau jatuh pun engkau sampai terjengkang pun jatuhnya saudaraku.
parah jatuhmu, dengar ini. Perkatakan ini dengan suaramu yang paling keras. Tuhan pun akan jadi terangku di 2023 ini untuk membawa aku bangkit kembali. Jadi atas kehidupan saudara. Saya tuh bersyukur loh saudara, Alkitab itu tidak hanya memberikan kepada kita sisi baiknya saja. Alkitab itu jujur saudara. Bahkan orang sekelas Musa, ya siapa orang nggak orang Kristen yang nggak pernah dengar nama Musa. Orang sekelas Samuel saudara, mereka pernah gagal loh saudara. Musa itu tahu dalam dirinya itu diberi Tuhan satu mandat, itu dia tahu. Deep within ya saudaraku. Ketika Tuhan panggil engkau melakukan sesuatu, saudara tahu kok. Alasan kenapa saudara kadangkala lost atau bingung, tersesat di dalam panggilan itu, kenapa saudaraku? Engkau gak cukup dekat dengan yang memberi panggilan. Kalau saudara cukup dekat Pak, dia nyuruh aja kita dengar, kita tahu kok mau kemana. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya kenapa Pak? Seringkali kok kita bingung, sampai batas tertentu tuh kita kayak, ini mau apa lagi ya, ini mau gimana lagi ya, saya harus gimana lagi, pastor saya gak bisa ngeliat. Akhirnya banyak orang tuh stuck. Padahal setiap orang di tempat ini ditentukan untuk yang besar saudara. Cari dalam Alkitab, ada gak? Yang Tuhan tentukan untuk yang kecil-kecil saja saudaraku, gak ada, itu pilihan. Tapi kalau saudara bicara panggilan Tuhan selalu besar. Saudara menyembah Tuhan yang besar kok, gak akan bisa kecil. Yang menjadikan kita kecil karena kita tidak mendengar panggilan Tuhan yang besar. Bahkan orang sekelas Musa, saudaraku, dia tahu dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel itu dari perbudakan Mesir. Yes, dia tahu. Tapi apakah Musa gak pernah gagal, saudara? Masih ingat bagaimana ketika Musa tahu, kadang ada gak sih di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang berusaha untuk menjalankan pekerjaan, tapi itu kayak, apa ya saudaraku, masih belum mateng, akhirnya salah jalan. Pernah? Pernah ya? Pernah. Saya melihat orang tua yang menganggukkan kepalanya. Sama saudara. Musa di dalam, apa ya saudaraku, apa kalau istilahnya orang bilang tuh hijau ya, masih mentah gitu. Di dalam keterbatasan pengetahuannya dia saudaraku, akhirnya dia ngelihat orang Israel dibully bangsa Mesir, dia bunuh bangsa Mesirnya. Dia berpikir saudaraku, dia akan mendapatkan ucapan terima kasih, tapi tanpa disangka, tanpa diduga, justru orang yang dia tolong berbalik mencelakakan Musa, mengadukan Musa, sampai akhirnya Musa harus lari. Ada di sini orang yang, saudara yang maksudnya mau nolong, kalau orang Solo tuh peribahasanya mantap saudara. Nulung dipentung gitu saudara. Saudara mau nolong orang, tapi malah saudara dicelakakan oleh orang itu. Sebagian dari saudara ngomong, pastor saya gak akan pernah lagi ngelakuin itu. Saya Pak Jo pernah ngalami hal seperti itu saudaraku. Dalam kami belajar, kadangkala saudaraku, dalam keterbatasan kami, yes, ada momen-momen justru saudaraku, kami berpikir kami menolong, tapi orang yang kami tolong saudara, tusuk kami dari belakang. Akan ada orang-orang yang berkata seperti ini, pastor saya nggak akan mau lagi. Saya tuh banyak dengar KKS ngomong gini, pastor saya nggak mau jadi KKS lagi. Kenapa? Kapok. Udah ditolong, dibantu, saya malah ditusuk dari belakang. Udah urusan sama jemaat, urusan sama orang-orang itu puyeng. Urusan sama robot, saudaraku, lebih puyeng loh saudara. Jangan mau izinkan kegagalan itu memenjarakan engkau, sehingga engkau gak bisa dipakai Tuhan lebih besar. Jujur saya berkali-kali saudaraku. Kadangkala kalau mau ngomong ya saya nggak tahu apakah saudara mungkin pernah ngomong seperti yang saya katakan. Males lah pastor. Lah sudah ditolong Pak, yang saya tolong malah justru orang-orang yang menusuk saya dari belakang. Masih mendingan kalau ditusuk dari belakang orang yang kita nggak kenal saudaraku. Tapi orang yang kita tolong dengan tangan kita sendiri loh. Ada waktu-waktu dalam hidup saya, memangnya saya nggak pernah saudaraku merasa kayak
trauma, pernah. Tapi hari ini boleh nggak sih saudaraku, jangan itu menghentikan langkahmu untuk dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan ya dipakai Tuhan aja. Mau orang kiri kanan boleh saudaraku, dalam keterbatasan manusia itu nggak ngerti ya sudah. Tetapi itu tidak pernah kau izinkan untuk membuat engkau langkahnya terbatas untuk Tuhan suruh apapun engkau. Itu yang dialami Musa loh saudara, sampai akhirnya 40 tahun Pak. Musa itu harus ada di pelarian, 40 tahun dia di padang gurun. 40 tahun kalau bahasa gampangnya, Musa terpenjara. Seorang pangeran loh Bu, dengan masa depan yang bright. Hanya dikurung di padang gurun Pak, 40 tahun, ada di sini yang seperti itu? Masa lalumu memenjarakan engkau sehingga Tuhan mau bawa engkau besar. Seperti kakimu ini diikat dengan rantai, saudara. Tapi hari ini break out, Tuhan mau merdekakan engkau, break out, saudaraku. Ini momen saya bisa mendengar dengan sangat keras, ini momen Tuhan menyampaikan panggilannya atas hidupmu, come on. Break out. Sampai satu hari ya saudaraku, Musa ketemu semak-semak yang menyala api tapi tidak terbakar. Saya berdoa ya ada orang-orang di sini ya, momen 2022 ini ya, kau berjumpa dengan sang api kembali saudaraku. Kota Solo, saya tahu ada banyak orang hebat di kota ini. Oh yes, I know that. Saya sangat tahu ada banyak orang hebat di tempat ini. Tapi sehebat-hebatnya engkau, kalau engkau terkurung, saudaraku, kalau apimu padam, Tuhan gak bisa pakai engkau. Ada banyak orang-orang yang saya jumpai di kota Solo ini ya, saudaraku, apinya padam. Sudah terlalu wear out, capek. Tapi adakah di sini yang berani mempercayai rema yang Tuhan berikan, saudaraku? Bangsa Israel itu berjalan 40 tahun di padang gurun ya. Alkitab mencatat kasutnya tidak menjadi aus dan rusak. Ada orang-orang di sini yang mau mempercayai itu, saudaraku. Engkau dibawa Tuhan besar, ya yes, engkau kalami gesekan. Gimana enggak digesek, saudara? Lah kalau mau minggu lalu kita belajar kan anak panah. Anak panah itu kalau mau dijadiin anak panah kan dipotong dulu toh. Ada yang ngalami dipotong terus kapok. Loh lah, kalau enggak mau ya jadi bonggolan kayu, saudara. Tapi kalau mau dijadiin anak panah ya harus dipotong. Habis dipotong, orang Jawa tuh enak banget kalau mau diseseti, saudara. Loh bener kan? Ada di sini yang hidupnya diseseti Tuhan satu-satu. Bukannya nambah, malah rasanya kok tambah kurang ya. Kalau kurang berat aja suka, saudaraku. Nah, kalau kurang lemaknya kita happy ya, ibu-ibu ya. Nah, kalau diseseti satu-satu kok rasanya dipangkas hidupmu yang tadinya sudah enak kok sekarang dipangkasi satu-satu. Saudara mempertanyakan, apa benar ini Tuhan? Loh, emangnya Tuhan tuh selalu memberkati toh, saudara? Jangan salah loh. Untuk kau bisa diberkati dan bertahan, bahkan terus diberkati, kadang Tuhan izinkan engkau diproses. Lah kalau enggak tahan saat diproses, jangan harap naik di bawah Tuhan diberkati, saudaraku. Kenapa? Tuhan sayang engkau, terlalu sayang bahkan. Karena orang diberkati gampang, saudara. Tapi tetap ada di posisi diberkati, bahkan dibawa naik untuk rencana Tuhan tergenapi. Itu butuh karakter, butuh stamina, saudara. Lah habis diseseti tadi, Bu, untuk bisa jadi tajam diapakan? Digesek. Nah kalau digesek satu dengan yang lain, enggak gereja-gerejaan. Memangnya gereja di kota Solo cuma satu? Enggak, di kota Solo gerejanya banyak, Bu. Tapi saudara pindah, lah kalau prosesnya belum selesai, yang ngalami cuman orangnya beda. Yang mengerti katakan amin. Loh memang saudara kalau sudah pindah selesai masalahnya. Ya, jangan salah. Kalau belum selesai ya nanti ngalami lagi. Mau pindah lagi. Izinkan saudara. Kadang kita orang Kristen tuh ya sudah terlampau apa ya saudara. Saya benar-benar berdoa loh saudara. The kind of Christian yang dibangkitkan di 2023 ini ya. Orang-orang yang tahan badai, tahan pandemi saudara.
Karena jujur, saudara, saya kemarin masa pandemi saya sedih, saudara. Banyak orang berguguran. Saya sedih, jujur, saudara. Berapa banyak gereja yang sampai detik hari ini. Saudara merasakan mungkin yang di kota Solo ada masa pengayaan juga ya. Saudara merasa mungkin itu sudah berat. Ada banyak gereja-gereja di luar sana ditutup sampai dengan hari ini loh Bu. Saya sedih, saudaraku. Itu sebabnya firman, kalau saudara notice ya di gereja kita, ini ngalami perubahan. Kenapa? Dibutuhkan orang-orang yang tahan uji sampai akhir, saudaraku. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dibutuhkan pengikut Kristus yang di masa-masa berat sekalipun tetap iring Yesus. Memangnya cuma Musa, saudara, yang diproses. Samuel juga ngalami sama loh, saudaraku. Apa Samuel gak pernah gagal? Saudara pikir nabi sekelas Samuel pernah salah gak, saudara? Susah ya ngomong ya Pak kadang ya. Tapi boleh gak sih saya ajak kita buka ayatnya, yuk kita lihat. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-35. Ayat ini mengatakan demikian, saudaraku. Sampai hari matinya Samuel, tidak pernah melihat Saul lagi. Jadi sampai Samuel itu meninggal, saudara, dia gak pernah ketemu Saul lagi. Tetapi Samuel lihat ini, berduka cita karena Saul. Kenapa, saudara? Karena Samuel yang milih Saul, saudaraku. Once upon a time, saudaraku. Satu waktu, Saul ini adalah seorang anak muda yang punya hati yang rendah hati, saudaraku. Anak muda biasa yang bukan siapa-siapa. Tapi ketika Samuel menuangkan minyak ke atas kepalanya, Tuhan angkat seorang anak muda biasa-biasa menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Tapi Saul berubah setia, Bapak Ibu. Yang tadinya taat dengar-dengaran suara Tuhan. Kadangkala ya saudaraku manusia ya. Sekarang lebih memilih dengar-dengaran suara manusia dan berani melanggar suara Tuhan. Akhirnya Tuhan buang. Tuhan lepaskan Saul, saudaraku. Alkitab mencatat Samuel sedih hatinya. Kenapa? Dia merasa dia yang mengurapi Saul. Kenapa kok endingnya jadi begitu? Pernah ngerasain seperti itu, saudaraku? Anak Komsel yang saudara perjuangkan, saudara yang dorong, saudara yang berusaha, tapi kok endingnya begitu? Saul tuh sedih, saudaraku. Samuel tuh sedih, saudara, maaf. Begitu sedihnya sampai Alkitab mencatat. Tetapi yang Samuel tidak sadari, kita baca yuk sama-sama ayat lanjutannya. Dan Tuhan menyesal. Jadi bukan cuma Samuel, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ini ayat ini amazing loh, saudara. Saya takjub kenapa? Saudara harus mengerti kita manusia bisa menyesal. Tuhan itu tahu awalmu dari akhirmu loh, saudara. Loh, He is the God that knows your beginning from your end. Itu amazingnya Tuhan. Seorang Tuhan, quote-quote, bisa menyesal, itu something, saudara. Artinya, terlepas dari Tuhan tahu, kadangkala ya saudaraku, Tuhan tahu, tapi dia masih berharap atas hidupmu ya saudaraku. Dia tidak akan berhenti-hentinya mempercayai engkau. Dia tahu, apakah saudara pikir dia nggak tahu ketika engkau jatuh dalam dosa, dia tahu. Tapi dia tetap berharap, dia tetap mempercayai, dia terus akan membangun saudara. Itu yang dia kerjakan atas hidup Saul. Tapi ayat ini lucu, dia berkata Tuhan pun menyesal. Samuel itu tenggelam dalam kesedihannya saudara. Dan Tuhan tahu selama Samuel masih tenggelam di dalam kesedihannya, Tuhan gak bisa move on. Selama kau masih tenggelam terpenjara dengan masa lalumu, Tuhan gak bisa bawa engkau move on ke gerakan berikutnya. Tapi saudaraku lihat apa perbedaan Samuel dengan Tuhan. Satu pasal setelah dari ayat ini kita lihat pasal 16. Tadi ayat pasal berapa Bapak Ibu? 15 ya, satu pasal aja ya saudaraku ya. Kita lompat ayat pertama, pasal 16, yuk kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel apa? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena
Saul, saya tanya, berarti di pasal 16 Samuel masih berduka cita enggak? Masih. Tapi bedanya apa saudara lihat? Tuhan ngomong gini, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Tuhan minta saudara berurap lagi. Isi, udah. Jangan terus terpaku pada kesedihanmu. Jangan terus tertunduk pada kegagalanmu. Berurap saudara, isi tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dengarkan satu kenyataan pahit ini ya saudaraku. Saya belajar di dalam kehidupan saya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Sorry ya Bapak Ibu, kalau dia nggak bisa pakai siapapun, dia akan pakai apapun. Kita yang butuh dipakai Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Karena kalau dia nggak bisa pakai siapapun, keledai juga dia pakai kok. Burung gagak loh saudara. Burung yang terkenal dengan kerakusannya. Dia bisa pakai untuk peliharakan Elia. Kita yang butuh dipakai Tuhan. Saudara mundur, saudara memilih nomor, dia bisa pakai yang lain kok saudara. Kenapa? Agenda Tuhan itu harus jalan. In case kita berpikir ya, the world, dunia ini berputar di sekeliling kita, sorry Bapak Ibu. No, dunia tidak berputar di sekeliling kita. Ada rencana besar Tuhan, saudaraku. Kita ini hanya satu bagian dari sekian banyaknya rencana besar Tuhan. Kalau saudara bisa paham itu, saudara akan bertahan. Saudara akan push forward. Saudara akan berusaha. Dan saudara akan mengejar, saudaraku. Jangan sampai kau kehilangan panggilan Tuhan itu atas hidupmu. Karena yang rugi kita. Saul nggak bisa dipakai Tuhan, apa saudara pikir that's it, dunia kiamat, rencana Tuhan berhenti? No. Tuhan ngomong, aku sudah menemukan Daud. Hari ini ya saudaraku, Tuhan mau bawa engkau move on, keluar yuk dari penjara masa lalu, break out. Sehingga engkau bisa melihat ada rencana yang besar. Engkau bisa melihat ada terobosan di depanmu yang dia mau kerjakan. Dan yang kedua saudaraku, penjara apa? Saya berdoa ya saudaraku yang kedua. Keluar, bangkit saudara dari penjara dosa. Saya bukakan ayat ini karena Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Artinya apa? Dosa itu ya Pak, cuman punya satu sifat Bu. Dosa itu akan jadi penghalang. Dan kenapa saudara harus break out dari dosa? Pak, percaya nggak percaya ya, diajak baikan keluar, nggak mau saudara. Dosa itu nggak bisa gitu caranya saudara. Saudara baik-baik nggak bisa. Dosa itu ya saudara harus paksa keluar. Kalau enggak, betul ayat tadi. Jadi rumah penjara saudara. Penjara kok dibilang rumah, ya itu. Saudara tahu loh dosa itu menghalangi saudara. Saudara tahu loh dosa itu membuat saudara jadi nggak bisa maju. Tapi tetap di dalam situ toh. Tetap nggak mau keluar toh, nyaman toh. Yang selingkuh ya selingkuhnya jalan aja terus. Nah orang Kristen tuh kan suka menggunakan firman di waktu yang salah saudara. Tuhan tahu hatiku pastor. Tapi ada satu ayat lagi yang ngomong, buktikan imanmu dari tindakanmu. Nggak bisa saudara. Yang namanya dosa ya, saudara cuma punya satu jalan kalau mau keluar, break out dengan paksa saudara. Kenapa? Kenapa saudara harus keluar dari dosa ya saudara? Kata aslinya dosa, apa sih dosa itu apa?
Banyak orang ngomong sama saya, Pastor, anak saya waktu kecil ngomong, bohong itu dosa, Mami, katanya. Tapi bukan bohong itu dosa, saudara. Saudara ngerti maksud saya ya? Ya betul, dosa itu adalah bohong itu salah satu bentuk dosa. Tapi dosa, arti kata dosa, setiap kita tahu hamartia, itu artinya meleset dari sasaran. Setiap pribadi di tempat ini, berapa banyak dari saudara yang percaya saudara itu anak panah di tangan pahlawan? Yang percaya aminnya boleh yang keras. Anak panah itu harus kena sasaran, saudara. Minggu lalu kita belajar, kenapa Tuhan itu seringnya masih nyimpen saudara. Bukan karena dia jahat, dia mau memastikan dia nggak buang saudara sia-sia. Anak panah itu nggak diluncurkan sia-sia, saudara. Dia harus tepat sasaran. Lah bagaimana bisa anak panah ini tepat sasaran? Kalau saudara jatuh dalam dosa yang artinya meleset dari sasaran. Dosa itu akan membuat saudara itu muter, nggak jadi-jadi. Dan saudara berkata, kenapa ya orang lain kok diangkat? Kenapa ya aku sudah punya begini banyaknya. Saya tuh berjumpa ya saudara dengan teman-teman saya, sesama hamba Tuhan yang jauh lebih karismatik, jauh lebih hebat. Jauh lebih menurut saya ya saudaraku, talented gitu. Jatuhnya karena apa saudara? Dosa. Bukan karena kurang talented, bukan karena kurang karisma. Dosa. Tapi nggak bisa keluar saudara. Saya tunjukkan kepada saudara ya, apa yang dosa lakukan atas kehidupan orang-orang hebat. Kita buka yuk, Hakim-Hakim. Pasalnya yang ke-20 ayat 15-16. Saya tunjukkan kepada saudara, ada satu suku saudaraku, satu bangsa, namanya Gibea. Kita lihat saudara. Hakim-Hakim 20 ayat 15-16. Bertahan sedikit lagi dengan saya Bapak Ibu. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu. 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea. Yang terhitung 700 orang pilihan, banyaknya, 700 saudaraku. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka, lihat ini saudara, ngeri. Bisa mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Jadi bukan mengumban, saudara tahu mengumban ya. Kata mengumban itu langsung mengingatkan saudara kepada siapa? Oke. Satu Daud aja Pak, ngalahin Goliat loh. Kebayang gak nih 700 orang macam Daud kayak apa saudara? Orang Gibea ini orang-orang hebat saudaraku. Tapi mereka seolah-olah stuck, bahkan mereka dibinasakan. Mereka hancur. Ini orang yang punya talenta habis-habisan saudara. Kalau satu Daud aja bisa ngalahkan raksasa sebesar Goliat, itu satu laskarnya Gibea ya saudaraku. Itu sudah menggoncang, harusnya mereka itu tertulis sebagai nama-nama pahlawan saudara. Tapi nama mereka jarang di antara saudara dengar kan? Kenapa saudara? Saudara di rumah saja nanti baca pasal 19 dari Hakim-Hakim. Kita baca tadi pasal 20 Pak. Baca pasal 19. Nanti saudara akan menemukan bangsa ini saudaraku melakukan dosa seksual yang begitu mengerikan. Yang sampai membuat hampir-hampir suku Benjamin itu pun dibabat habis oleh seluruh suku Israel. Alkitab itu jujur saudaraku, dia tidak hanya menampilkan kepada saudara sisi baiknya. Saudara mau tahu apa yang dosa bisa kerjakan atas hidupmu? Dosa akan mengkhianati engkau. Dosa akan berbalik dan menikam engkau dari belakang. Dosa akan merusak rencana Tuhan atas hidupmu. Break out. Keluar dari dosa saudara, jangan main-main. Dosa hanya menghambat rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir saudara, waktu saya terbatas. Bangkit dan keluar dari penjara kebencian saudara. Ayat ini tuh lucu saudara, kita baca yuk. Ini ayat lucu sekali, saya tertemplak dan saya belajar dari ayat ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Ada di sini yang berkata saudara di dalam terang? Tentu kita semua merasa anak-anak terang yang mengerti, katakan amin. Lihat ayat ini ngomong apa. Tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Wow, ngeri ya. Saudara berkata saudara dalam terang? Jujur, masih ada nggak orang yang kalau saya ngomong tentang orang itu kepada saudara?
Alkitab ngomong, jangan katakan dirimu ada di dalam terang selama kau masih membenci saudaramu. Engkau ada di dalam gelap sampai sekarang. Lihat ayat ini berkata apa saudaraku? Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, artinya saudara, kebencian itu membawa akar penyesatan. Hati-hati loh saudara. Ketika saudara menyimpan kebencian, tiba-tiba orang yang tadinya hebat dipakai Tuhan, bahkan masih diurapi, bisa melihat hal-hal yang dari Tuhan. Tapi kalau menyimpan kebencian, bisa menyesatkan loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati saudara. Kebencian ini hati-hati. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Tanpa dia sadari, dia salah jalan, tapi dia merasa benar. Itu bahayanya kebencian. 2023 kita menyebut sebagai tahun terang benderang. Gereja kita menyebut tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi terang. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau hidup dalam terang atau dalam gelap? The choice is yours. Pilihannya saudara. Dan doa saya, saudara memilih untuk mengampuni. Saudara memilih untuk bertobat. Kenapa saudaraku? Saya akhiri dengan ayat ini ya, multimedia agak balik sedikit. 2 Tawarik 33 saudaraku. Kisah tentang seorang raja yang pernah jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi atas raja ini? Manase ayat 1-2 dulu. Berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Lihat ini saudara, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi bangsa-bangsa yang melakukan perbuatan keji itu disingkirkan dari Israel sama Tuhan. Artinya mereka yang tadinya menduduki Israel, tanah tempat yang mereka duduki itu direbut dari mereka karena perbuatan keji mereka saudaraku. Tapi sekarang gilirannya Manase, dia berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ayat 10-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan loh. Ini dignitinya di mana saudara? Seorang raja besar ditangkap pakai kaitan saudara. Saudara mengerti maksud saya? Itu dignitinya di mana itu? Harga dirinya hilang loh saudara. Membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Ini yang dikerjakan dosa atas hidupmu saudara. Ini yang dikerjakan kebencian atas hidupmu. Selama saudara masih mengizinkan ya saudara, dignitimu hilang. Tapi lihat loh, Tuhan tuh baik sekali saudara. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hatinya Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Untung Tuhan kita itu bukan kita saudara. Kalau kita udah dicekik saudara. Tuhan tuh maha penyayang loh saudara. Lihat ayat 13. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Mendengar permohonannya, ia membawa kembali ke Yerusalem, memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saya tuh suka sekali lagu ini, lagu gereja kita sendiri saudaraku. Boleh bantu saya yuk? Come on. Siapakah Allah yang sepertimu? Pernah dengar lagu ini? Antara Allah yang lain, namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu dengan
bisa menyanyikan dengan mudah, boleh kuncinya diturunkan satu ya. Oke. Saudaraku, jadilah orang yang mengenal Allahnya. Kenapa? Daniel mengatakan orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Saya tuh kalau nyanyiin lagu ini ya saudaraku, saya bangga sekali. Bukankah tidak ada Allah yang seperti Allah yang kau sembah, saudaraku? Amin. Hari ini Allah yang sama memperdengarkan panggilannya kembali atas hidupmu. Jangan pernah kehilangan visinya, saudaraku. Engkau dipanggil dengan maksud penyelamatan. Ya. Jangan biarkan dirimu hidup di dalam penjara. Ini waktunya kau break out. Keluar, saudaraku. Keluar dari penjara masa lalu. Keluar dari penjara dosa. Keluar dari penjara kebencian. Yuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu dengan kasih setiamu. Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah. Jemaat saja boleh yuk. Siapakah Allah yang sadari ini saudaraku, dia bukan ingin menghancurkan engkau. Dia ingin memeluk engkau kembali. Namamu kudus. Karena itu dia tidak bisa dicampur dengan dosa, saudaraku. Tapi lihat, dengan kasih setianya dia menuntun engkau. Bahkan ketika kau terjatuh, dia tidak membiarkan engkau sendiri, saudaraku. Dia membawa kau naik. Oh yes Lord. Itu sebabnya Tuhan, ini yang kami katakan. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Oh ya, oh ya, oh ya. perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembahmu Dengan kasih setiamu, engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Yesus, Yesus. dan bersama-Mu Tuhan memerintah Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Dengar ini saudaraku. Diberkati keluar masukmu. Amin. Amin.
Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Indeed. Yes. Ya. Tahun ini terobosan, Amin. ledakan. Amin. Engkau akan dibawa melejit. Amin. Engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Engkau akan dibawa maju next level dengan cepat. Dalam nama Yesus. Dari mulutmu saudaraku akan keluar kesaksian yang tidak ada henti-hentinya. Amin. Tentang betapa dahsyat Tuhan itu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Amin. Diberkati pemberitaanmu, Injilmu oleh Tuhan. Pulang saudara dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi Tuhan, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.